Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Raksan dengan NIM 21142310023 dari kelas Otomasi Industri kelas ABDK. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah Otomasi Industri, yaitu perancangan ladder diagram untuk sistem pencucian mobil otomatis menggunakan software CX Programmer. Pertama, kita uji sistem keamanannya. Jika pelanggan tidak memasukkan koin sama sekali atau memasukkan ketiga koin sekaligus, yang mana itu adalah kombinasi tidak valid, maka sistem akan menolak dan lampu merah menyala. Nah, di sini kita coba untuk start runningnya. Tinggal tekan Ctrl Shift dan W. Ctrl Shift W. Nah, jika hijau seperti ini berarti simulasi sudah jalan. Tadi kita coba tidak memasukkan koin sama sekali. Di sini lampu masih merah karena saya tidak menginput koin. Jika saya menginput koin 1, caranya Ctrl J ya untuk on dan Ctrl K untuk off. Nah, ini untuk koin 1 Ctrl J, koin 2 Ctrl J, dan koin 3 Ctrl J. Maka lampu merah akan nyala karena tidak sesuai dengan kombinasi yang valid. Sekarang jika ini off, ya off, ini off, ini off. Lalu kita on tombol start, apa yang akan terjadi? Tidak akan nyala lampu hijaunya, masih merah karena tidak ada input koin sama sekali. Kita coba jika input koinnya koin 1 dan koin 3, maka lampu akan berubah menjadi lampu hijau atau lampu hijau akan menyala. Nah, di sini lampu hijaunya menyala. Kita bisa tekan start on. Karena ini simulasi di sini tidak ada push button, maka setelah kita pencet start on, kita harus langsung off-kan lagi. Itu simulasi untuk push button. Nah, setelah di off-kan, maka sistem run akan masih tetap nyala dan conveyor sudah nyala. Kita masuk ke sensor 1, yaitu trigger air. Di sini kita on-kan. Ini kan conveyor berjalan, mobil masuk ke sensor 1. Sensor 1 mendetek adanya mobil, akan menyala. Di sini timer untuk air mulai menghitung mundur sesuai yang sudah di set, yaitu 100 milisecond atau 10 second. Nah, ketika pompa air menyala, conveyor akan mati karena sensor 1 mendetek mobil. Ketika pompa air mati, timer mati, maka conveyor akan nyala lagi dan mobil berjalan ke sensor berikutnya. Nah, di sini untuk sensor 2 yaitu bagian penyambunan. Sensor 2. Misal mobil sudah terdeteksi oleh sensor 2. Karena tadi yang dipilih adalah koin, yang dimasukkan adalah koin 1 dan koin 3, maka di sini pompa sabun A dan sabun C yang akan nyala.
ulang. Di sini langsung menghitung mundur selama 70 milisecond atau 7 detik. Saat pompa sabun nyala, maka konveyor juga akan mati seperti sama halnya di sensor 1. Ketika pompa sabun mati, maka konveyor akan nyala kembali. Dan untuk selanjutnya, setelah dari sensor 2, mobil melaju lagi ke sensor 3, yaitu pembilasan. Saat mobil masuk, sensor 3 terdeteksi, maka pompa bilas akan menyala selama yang sudah ditentukan, yaitu 150 milisecond atau 15 detik. Dan sama ketika pompa bilas menyala, konveyor akan berhenti. Ketika pompa bilas mati, konveyor akan nyala kembali, yang menandakan mobil berjalan ke step berikutnya atau sensor berikutnya. Lalu setelah bilas, di sini ada blower atau pengeringan. Nah, tadi kan sudah bilas, konveyor nyala lagi. Mobil sekarang terdeteksi di sensor 4. Sensor 4 terdeteksi. Timer untuk blower atau pengeringnya sudah berjalan. Status blowernya on. Blower nyala. Hitung mundur selama 200 milisecond atau 20 detik. Dan sama halnya seperti pompa atau pompa bilas, pompa air tadi, jika blower nyala, maka konveyor akan mati. Dan ketika blower mati juga, konveyor akan nyala lagi. Nyala lagi untuk ke sensor 5. Nah, ketika mobil sudah berjalan ke sensor 5, maka sensor 5 akan mendeteksi mobil dan menginstruksikan untuk stop. Ini ya, sensor 5. Nah, maka sistem run ini akan mati. Kan kalau tadi nyala itu nyala hijau gitu ya. Kalau ini mati karena si mobil sudah berada di sensor 5 atau sudah terdeteksi di sensor 5. Saya menutup video ini. Di sini saya mau ngebahas satu poin yang menarik ya. Nah, ini saya memperhatikan selama menjalankan simulasi di CX Programmer ini. Mungkin terlihat janggal ketika sistem sudah berhenti, kan ini sudah berhenti, tapi lampunya masih di hijau, alias standby, siap untuk start gitu. Kan tadi sensor 5 itu untuk stop ya. Memang sudah stop, tapi lampunya masih di hijau. Kenapa nggak di lampu merah? Nah, itu terjadi karena keterbatasan perilaku simulator. Dalam simulator input koin tetap dalam kondisi on yang ini, karena koin masih terdeteksi. Nah, ini caranya harus di off-kan secara manual. Nah, itu hanya keterbatasan dalam simulasi. Tapi untuk di sistem nyata, koin akan menggunakan sensor atau saklar
push button yang bersifat pulse atau sekejap. Sinyal yang masuk hanya berupa satu pulsa pendek sepersekian detik. Jadi saat kita berpindah ke sistem nyata, kita tidak perlu mematikan koin secara manual. Kan kalau di sini kita harus mematikan secara manual. Ini masih terinput ya koin 1 dan koin 2. Jika kita matikan manual, maka sistem akan kembali ke lampu merah. Nah, jika di sistem nyata, kita tidak perlu mematikan koin secara manual seperti ini. Sistem akan secara otomatis mendeteksi koin masuk, menyimpan pilihan di memori PLC, dan saat sensor 5 aktif, sistem akan langsung mereset memori tersebut serta mematikan lampu indikator tanpa perlu intervensi manual. Nah, oleh karena itu, simulasi ini sudah berhasil membuktikan bahwa secara logika program, sistem saya telah bekerja dengan benar. Perbedaan perilaku antara simulator dan realistis ini hanyalah bagian dari metode testing perangkat lunak, yang nantinya akan tertutup secara otomatis oleh karakteristik perangkat keras di lapangan. Nah, jadi begitu untuk yang ini ya, tadi kenapa saat sistem sudah stop, sensor 5 sudah terdeteksi dan stop, tapi lampunya masih di warna hijau gitu. Nah, yang tadi itu untuk jawabannya. Baik, mungkin sekian presentasi tugas saya, yaitu simulasi penciptaan mobil otomatis menggunakan CX Programmer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.